샛별 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Ningsih dengan stambuk B1C1200044 dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Haloluyo Kendari. Nah, tujuan pembuatan video berikut adalah untuk memenuhi tugas perpajakan 1 dengan dosen pengampu Adiba saya SE MSI. Nah, langsung saja kita masuk dalam materi. Materi yang akan saya bawakan adalah tentang pajak. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, apa sih itu pajak? Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan dengan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Membahas tentang cara mendapatkan NPWP, nomor pokok wajib pajak. Kategori dalam mendapatkan NPWP dibagi menjadi 2. Yang pertama, untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, untuk wajib pajak badan. Contoh wajib pajak orang pribadi antara lain adalah karyawan, swasta, PNS, dan dokter. Untuk contoh wajib pajak badan antara lain CV dan perseroan terbatas. Persyaratan untuk orang pribadi, yang pertama itu KTP dan yang kedua adalah formulir pendaftaran NPWP. Nah, persyaratan untuk wajib badan adalah 1 KTP, 2 akta pendirian badan, dan yang ketiga formulir pendaftaran NPWP. Setelah dokumen kita lengkap, kita bisa melakukan pendaftaran melalui 2 pilihan. Pilihan pertama, pendaftaran secara online melalui e-registration. Yang pertama itu masuk ke browser kalian, lalu masuk ke halaman erek-pajak.go.id. Nah, pilihan kedua, datang ke kantor pelayanan pajak yang berada di tempat tinggal kalian atau kegiatan usaha kalian. Setelah semua dokumen disampaikan, kalian akan mendapatkan BPS. BPS dari kantor pajak sebagai bukti kalian telah menyampaikan dokumen. Kemudian, tunggu proses kegiatan NPWP dan surat keterangan terdaftar kalian berhasil dibuat. Baik, materi selanjutnya adalah SPT. Nah, SPT adalah surat pemberitahuan tahunan yang wajib dilaporkan setiap pembayar pajak, baik badan usaha maupun orang pribadi. Informasi dan data yang harus diungkap dalam SPT meliputi perhitungan dan pajak yang dibayarkan, harta yang masuk kategori objek pajak maupun bukan, serta kewajiban lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan perpajakan. Kemudian jenis-jenis SPT terbagi menjadi 2. 1. SPT tahunan orang pribadi. Yang kedua, SPT tahunan badan. SPT tahunan orang pribadi terdiri 3 formulir. Yang pertama 1770 SS, yang kedua 1770 S, dan yang ketiga 1770. Formulir 1770 SS adalah formulir yang digunakan wajib pajak yang memiliki pendapatan kurang dari 60 juta rupiah dalam 1 tahun terakhir. Sedangkan 1770S digunakan bagi objek pajak yang pendapatan lebih dari 1 tahun terakhir. Sedangkan 1770 digunakan untuk bisnis atau pekerjaan bebas.